Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Selamat datang di channel ini. Pada pagi hari ini tanggal 20 Oktober 2023 saya sudah berada di daerah Malang, Jawa Timur, tepatnya di sekitar Arjosari. Dan pada hari ini insya Allah saya akan menuju ke salah satu karoseri terbaik di Indonesia. Dan kita berkesepakatan untuk berkunjung ke sana, yaitu karoseri Adi Putro. Nah, pada hari ini tentunya saya tidak sendirian ya teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman dari konten kreator lainnya yang mendapatkan undangan dari pihak Adi Putro untuk bisa melihat seluruh, ya mungkin nggak seluruh ya, ada beberapa spot yang tidak bisa diliput. Untuk melihat dapurnya pembuatan bis-bis dari Jetbus 5. Yang kita tahu Jetbus 5 ini baru rilis di tahun 2023 ini, bertepatan dengan ulang tahun Adi Putro yang ke-50 ya. Nah, bagaimana dengan liputan kita di dalam ruangan atau pabrik dari karoseri Adi Putro? Ikuti terus teman-teman liputannya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya saya terus semakin semangat untuk memberikan liputan terbaru buat teman-teman semua. Baik Sobat Om Jarwis, lanjut ya. Yuk. Ya, kita sekarang sedang berada di jalan apa ini? Kalau nggak salah Jalan Raya Malang Gempol ya. Ini posisinya di samping saya ada flyover Arjosari. Jadi kalau kita ke arah belakang sana itu ke arah alun-alun ya. Jadi di sana ke arah alun-alun. Kemudian untuk ke arah sana ini ke arah Singosari, yaitu nanti kalau ada pertigaan belok ke kanan itu bisa ke Terminal Bungurasi. Ya. Pagi-pagi ini masih jam 8, kurang lebih undangan nanti jam 8 sampai jam 9 ya untuk absen. Ya, kita baiknya ngopi dulu ya pagi-pagi ya, sayang masih ada waktu, pagi ini belum ngopi. Ya masih ada waktu biar pikiran terang gitu. Kalau udah ngopi kan jadinya terang. Ini enak nih warungnya, suasananya adem juga, pas di sisi samping flyover Arjosari. Ya sudah ngopi, lanjut kita jalan ke kantor pusat Adi Putro. Tapi kalau jalan kaki kayaknya masih agak jauh, bawa tas berat nih. Bawa tentengan. Naik angkot aja kali ya, nanti berhenti di mana pertigaan yang ke arah terminal. Jadi alhamdulillah kenapa kami dan teman-teman yang lain bisa diundang oleh pihak Adi Putro untuk lihat ke pabriknya, karena pada beberapa bulan lalu kita sempat mengikuti acara giveaway yang diadakan di akun Instagram official Adi Putro. Jadi untuk mengirimkan liputan video Jetbus 5 yang ada di pameran Gias 2023 di BSD Tangerang. Ya, kita sudah tiba di depannya Adi Putro. Ini birunya cakep banget ya. Minimalis, elegan banget ya tampilannya, fasadnya. Nah, teman-teman juga udah kumpul di sini. Urutan pembuatan bis secara ini di slide-nya. Setelah rekam video boleh, terserah bebas kalau di sini ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Salam Mas Givari. Nah, kalau gitu kita lanjut ke ini sebuah bengkel kecil. Ini awalnya banget ya, tapi sebelum founder kami bikin bengkel kecil, yaitu Bapak Simon Jendro Kusumo, beliau itu usahanya di bidang fotografi. Nah, setelah beliau merasa, wah dunia otomotif menjanjikan nih kendaraan niaga, mulai dari Suzuki gitu ya, yang T100. Nah, ini dimulai dari mobil kecil tahun 1973. Nah, kapasitas produksi di karoseri Adi Putro ini dalam 1 bulan dapat memproduksi 150 unit big bus dan 80 unit minibus ya.
Varian bus Jetbus 5 ini ada Jetbus 5 MD, kemudian MHD, dan Jetbus 5 DC atau Dream Coach, kemudian ada SHD, dan kemudian ada Jetbus 5 SDD atau Double Decker, dan ada lagi Jetbus Transit untuk perkotaan, dan terakhir ini ada Microbus yang kecil ya. Mau tanya Mas Adit, kalau untuk saya perhatikan di Jetbus 5 ini kan ada perombakan yang cukup signifikan di bagian depan sama di samping ya. Kalau saya lebih coba mau lihat di sisi samping yang menurut saya ini termasuk salah satu impian saya bisa lihat view ke samping tuh dengan leluasa ya. Jadi ini merupakan gebrakan dari pihak Adiputro menghilangkan geprek-geprek dan segala macam ya. Nah ini desain selendang yang terbaru di Jetbus 5 ini apakah dia sudah melalui research dari owner kepada pihak pelanggan atau konsumen, atau memang desainnya selendangnya ini memang atas kemauan dari pihak owner dan para desainer di Adiputro, Mas? Oke. Kalau kita kebetulan direksi kita, Pak David, Pak Jesse itu kan selalu keep in touch sama customer kita ya. Banyak masukan-masukan ya dari Om Sani mungkin dari siapapun yang memang istilahnya keberatan dengan adanya selendang di sini kan di kaca ya. Yeah. Nah, kemudian direksi menginstruksikan ke desainer untuk membuat tipe selendang yang enggak ke kaca. Gitu. Nah, setelah desainer bikin, pasti kan tuntutannya panjang ya, mulai dari konsepnya, terus dilihat desainnya, ujung-ujungnya direksilah yang memutuskan desainnya seperti itu. Kalau untuk body untuk Jetbus 5 sekarang ini, samping sisi keliling sampingnya itu dia full press body atau tetap model plat-plat di dempul gitu ya? Oke, kalau kita di sini pakai plat ya. Plat-plat ya. Nanti kita bakal lihat proses penyambungan platnya. Oke. Kemudian kalau depan belakang ya kita semua udah tahu yang pakai. Ya, fiber ya. Kalau atap roofnya dia tetap harus full press. Atap roofnya plat yang panjang gitu. Dia berarti nggak ada sambungan ya? Nggak ada sambungan. Oh ya, karena riskan bocor gitu. Nah, betul. Oke. Jadi kita bakal lihat mesin untuk nekuknya, mesin untuk narik platnya. Nah itu bisa di video nggak? Lihat dulu ya. Penting itu. Minimal dari jauh, biar kecil nggak apa-apa deh. Makasih Mas Adit. Oke. Lagi mau nanya? Mas, satu lagi, kalau untuk proses pekerjaan pembuatan bus Jetbus 5 yang untuk big bus ya, setelah penandatanganan SPK itu sampai selesai finish diambil oleh pihak masing-masing, berapa lama biasanya? Paling cepat 2,5 bulan sudah bisa diambil. 2,5 bulan. Kalau nggak ada keterlambatan, nggak ada custom sana sini, perlambatan tuh bisa dari itu ya, fakta, lampu, Oke. AC, 2,5 bulan ya. 2,5 bulan. Ya. Ya kalau udah lunas bisa diambil. Ya itu intinya ya. Udah lunas. Nah ini adalah alur produksi yang ada di karoseri Adiputro sejak SPK ditandatangan ya. Yang pertama ini adalah sasis masuk, terus kemudian yang kedua pembongkaran sasis, dan ketiga pemotongan dan penyambungan sasis, kemudian yang keempat pemasangan rangka, kelima pengeplatan, yang keenam epoksi, kemudian 7 dan 8 pendempulan, berikutnya adalah painting atau pengecatan, berikutnya masuk ke trimming, dan lanjut ke water test, dan terakhir adalah di inspeksi terakhir. Saya opening di warung kopi tadi. Oh, udah opening di warung. Ya, ini adalah ruang parkir untuk antrian sasis yang sebelum masuk ke ruang pembongkaran sasis. Nah, ini
Kalau kita lihat sebagian besar yang di sini terparkir nih tronton semua nih, model apa 3 triple axle. Jadi ada 3 sumbu as roda dan ini masih pendek ya, jarak roda depan sama roda belakang ya. Nah, ini ada sasis dari Juragan 99 kayaknya, J99. Nah, ini kalau kita lihat sasisnya ini dia sepertinya jaraknya pendek ya antara roda depan sama roda depan sini karena dekat kemudi. Roda depan sama roda belakang kesannya pendek. Ini bukan bus medium tapi tetap untuk big bus. Jadi nanti dia di ruang bongkar sasis, di sini di sambungan tengahnya biasanya dia nanti dimodifikasi nih di bagian tengahnya sini nih. Dan di sini, jadi ini udah ada lubang-lubang skrup baut-baut gede ya. Jadi nanti proses perombakan sasisnya ini diperpanjang sesuai kebutuhan bus yang akan dibuat. Dan kalau kita lihat ini bannya kan masih satu ya. Jadi sebenarnya ini kalau masih sasis bentuk gini, bannya itu masih cuma satu untuk belakang. Tapi ini sudah disiapkan untuk ban yang bagian belakang nanti didouble sebelah sini. Nah, ini ada sasisnya dari PO Kencana, ini menggunakan sasis Scania K berapa ini? 410 CB mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk bagian belakang bannya single ya. Dia model tronton, yang sini sudah double. Ya, ini ada Scania K410, Scania K410 CB ya yang sekarang ini. Kemudian ini beberapa Scania dan ini yang hijau ini dia Volvo B11R. Kelihatan kalau Volvo paling beda dia mesinnya catnya berwarna hijau. Proses pertama pembuatan bis di karoseri Adi Putro. Jadi ketika sasis itu masuk di karoseri Adi Putro, sasisnya itu akan dialihkan ke sini. Ini namanya proses pembongkaran. Apa yang dibongkar? Yang dibongkar itu lampu bawaan sasis, ya, setirnya dibongkar, kursi driver dibongkar yang bawaan sasis dan lain sebagainya. Nah, setelah dibongkar, ini kan ada 2 stall nih, 2 jalur. Jalur pertama yang paling pinggir sama jalur kedua, nanti sasisnya akan geser ke sebelah. Nah, sebelah ini namanya mekanik. Jadi mekanik ini tugasnya untuk mengecek si sasis, apakah ada kesalahan di pengereman atau transmisinya dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah selesai, ini kan ada QC-nya juga. Ya, kalau sudah selesai, cek sasisnya oke, lanjut ke proses rangka. Nah, lanjutnya proses rangka ini dikendarain. Nah, ini sasis baru datang nih. Nanti setelah datang ini biasanya masuk ke ruang bongkar ini nih sasisnya. Jadi untuk disesuaikan panjangnya dengan kebutuhan bus yang akan dipesan. Daerah sini. Nah, untuk yang posisi paling ujung itu adalah divisi repair. Repair itu kalau untuk terjadi perombakan dari Jetbus dulu tuh ada Jetbus 2 ke Jetbus 3. Nah, ini Jetbus 3 bisa ke Jetbus 5. Jadi kalau sekarang divisi repair ini semua produksinya maupun repair maupun yang baru semua harus dibuatnya sekarang ke Jetbus 5. Jetbus 3 sudah tidak ada lagi. Sekarang kita lanjut ke tempat yang lain ya. Nah, setelah trimming, bis ini akan masuk ke ruang sini untuk proses anti karat di bagian bawahnya ya. Jadi biasanya itu untuk bis-bis yang riskan untuk di daerah tepi pantai gitu ya, daerah-daerah jalur pesisir gitu. Nah, dia masuk ke proses anti karat untuk yang big bus, untuk yang mikrobus masuknya ke sini nih. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di area PDI, proses delivery, pre-delivery inspection. Jadi semua bus-bus yang sudah terparkir di sini, semua armadanya yang setelah melalui proses produksi yang panjang, semua
diparkir di sini berjejer. Nanti setelah dari sini boleh dilakukan penjemputan atau diantar ke masing-masing PO. Tapi sebelumnya kita akan coba review kembali ya perjalanan kita tadi sebelumnya. Setelah dari mulai pembongkaran sasis tadi di depan, nanti kita akan coba beberapa meter dari sini ada proses-proses lainnya. Cuman memang tadi kan kita tidak bisa mendokumentasikan dengan kamera ya. Nah sekarang coba kita ulas ya satu-satu. Ya tadi kita kunjungan ini startnya dari ruang meeting di sebelah sana ya kalau nggak salah. Setelah itu kita melipir ke area proses pembongkaran sasis dan di situ di dekatnya ada proses anti karat untuk bagian sasisnya untuk bus-bus yang mungkin berada di sekitar pesisir ya karena kadar garamnya tinggi ya. Jadi perlu mungkin anti karat di bagian sasis bawahnya. Nah, setelah itu kita melipir ke arah lurus ini dari gang sini mulai proses pembuatan rangka-rangka. Nah, di rangka-rangka sana itu kita lihat ada alat semacam jig. Jig itu kurang lebih dia seperti mal untuk penempelan rangka-rangka ke atas sasisnya. Kemudian dari proses rangka yang di sana masuk ke bagian ke plat atau menyelubungi area rangka itu dengan plat-plat dengan ketebalan tertentu. Tadi saya lupa jelasin berapa mili ketebalan platnya, disambung-sambung. Nanti dari proses plat masuk lagi kembali ke area berikutnya yaitu di area dempul. Jadi semua sambungan-sambungan yang ada di plat kemudian itu didempul semua untuk bagian sisi samping ya. Kalau untuk bagian atapnya itu dia tidak ada dempulan karena dia untuk lembaran atap itu dia harus utuh, tidak boleh ada sambungan. Karena dikhawatirkan kalau adanya sambungan itu riskan untuk bocor, retak, dempulannya retak dan bocor ya ke dalam. Setelah itu pemasangan fiber untuk bodi depan dan belakangnya ya. Jadi untuk sisi depan kayak ini nih, bus ini nih ditempel dengan menggunakan bahan fiber, sama bagian belakangnya juga, bagian belakang bus. Kalau untuk sisi samping dan bagian atap itu menggunakan plat. Setelah melalui proses pemasangan plat atau pengeplatan, masuk lagi ke proses tadi dempul. Setelah dempul masuk ke area, sebelumnya di epoksi dulu ya, cat dasar epoksi. Jadi bisa mengetahui bodi-bodi mana yang kira-kira lekukannya kurang mulus, kemudian ada area yang melengkung atau enggak. Setelah proses pendempulan kelar, masuk ke area painting yang ada di sebelah sana tuh, di balik tembok ini. Painting itu di situ ada proses penempelan stiker-stiker liverynya, dari cat keseluruhan body. Setelah proses painting, kemudian masuk ke proses oven. Oven itu dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tujuannya supaya cat ini cepat kering. Setelah melalui proses oven, masuk lagi ke proses di clear coat. Jadi body-body ini supaya dia kelihatan kinclong setelah proses painting, dia di coating clear dengan kilap warna gloss transparan kilap. Setelah melalui proses tersebut, langsung masuk ke proses di sini nih. Ini ada proses namanya trimming. Trimming itu dia mulai dipasang bagian interiornya, dari mulai plastik-plastik di dalam, fiber-fibernya, kemudian bagian AC-nya, bagian kaca, kelistrikan, ABS, dan segala macam. Nah, setelah itu mulai dari proses trimming ini, bis ini mulai mengantri ya, dari ujung sana sampai dia maju per 3 jam maju ke depan, tergantung kebutuhan busnya. Kalau bus double decker berarti kan kebutuhannya banyak, biasanya prosesnya makan agak waktu lama ya. Jadi semakin ke depan, dan nanti setelah paling depan ini udah selesai, dia masuk ke area pengecatan anti karat di bagian bawah sasisnya ini. Nah, setelah itu masuk ke bagian shower test. Jadi bis-bis ini nih masuk ke bagian shower test, dihujani dengan derasnya air di sekeliling ruangan shower test. Tujuannya untuk pengetesan apakah atapnya ini bocor apa enggak, apakah sudah safety untuk di bagian dalamnya, apakah masuk tetesan air seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk ke sini.
ke ruang PID, inspection delivery. Yuk, diinspeksi lagi nih mana-mana nih yang kurang lebih masih ada kekurangan kayak ini nih sepertinya. Ini kan ada sedikit perbaikan yang minor-minor ya, sedikit perbaikan. Nah, di sini dia proses ruangannya di sini. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Mungkin tidak banyak footage yang kita ambil karena memang tidak diperkenankan untuk merekam baik audio maupun video di proses keliling-keliling kita di pabriknya karoseri Adi Putro. Belakang kita ada Jetbus 5. Semuanya Jetbus 5 ya. Jetbus 5 semua. Gimana pengalamannya di sini, Mas? Mantap banget. Ini pengalaman pertama saya mengunjungi karoseri Adi Putro, karoseri ternama yang ada di Indonesia, dan langsung melihat proses pembuatan dari awal sampai akhir. Luar biasa. Pembuatan Jetbus 5 dari berbagai bodi, ada medium, SHD, MHD, double decker kayak gitu, semuanya bisa kita lihat. Tapi ada beberapa sesi yang tidak boleh masuk di sayang ya, tangan kita udah gatel ya. Gatel. Ya itu bisa jadi pengalaman pribadi tapi tidak bisa dibagikan kayak gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa apa ya, naik bus-bus tadi keren-keren banget tuh, double deckernya banyak yang keluar ya. Cuman kita bisa sebutin aja nih ya. Kayak ada bus tit gitu ya. Ada yang baru, ada yang baru. Di Gias keren-keren. Pokoknya karoseri Adi Putro telah banyak memproduksi bus-bus dari PO-PO ternama, dan ini gebrakannya ada yang keren banget. Baru satu unit yang belum dipamerkan dia. Nanti tunggu launching ya. Depan atau di sini bebas. Opening enakan di depan. Saya opening di warung kopi tadi. Oh, udah opening di warung kopi. Ya mau opening di depan logo Adi Putro. Oh iya. Jadi ruang PDI itu nih ada dua lokasi ya. Tadi kita sudah berada di sini, ruang PDI, pre-delivery inspection. Nah, ini ruang PDI yang kedua. Cuman ini ada sirene nih terdengar nih, sedang jam istirahat ya. Mungkin kita ngelongok aja dari luar sini. Nah, ini udah banyak, kebanyakan warna ini nih, koreng kuning unyit nih, Prima Putra Trans. Lebih banyak di divisi pariwisata untuk di PDI yang ini ya, untuk tanggal liputan pada hari ini. Kita memasuki area finishing untuk microbus atau elf ya, ini sejenis-jenis elf ya. Ini udah finishing semua, kayaknya sih udah tinggal ini ya, delivery inspection, diinspeksi dulu. Nah, kalau yang ini yang versi Isuzu MLR BL ini kalau nggak salah udah Euro 4 ya. Dan ini namanya Jetbus Jumbo. Jetbus Jumbo. Ada di sini. Ini yang satu dari Mitsubishi karena dia. Nah, kalau ini dia produksinya semuanya full Adi Putro. Ya. Kalau tadi yang barusan ini bagian depannya ini udah original, kemudian Adi Putro untuk bagian belakangnya. Untuk yang Isuzu ini. Ini interior dalam dari Jetbus Jumbo. Lega ya dalamnya ya. Terutama di sisi bagian pintu masuk dia untuk area barang nih. Kalau untuk microbus ini masih Jetbus 3 semua Mas? Yang Jetbus 5 belum ada ya? Betul. Ini masih Jetbus 3 series. Doakan semoga tahun depan gitu ya. Siap. Kita rilis ya Jetbus 5. Insya Allah Jetbus 5 series minibus. Jadi ini memang kalau misalnya mau ngerintis PO gitu ya dari skala kecil, silakan pilih varian minibus di karoseri di Putro. Oke, kalau gitu udah kita akhiri kunjungannya, kita makan ya. Makan. Ya, pasti. Oke. Ya, selesai sudah kunjungan kita pada siang ini di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Kita langsung lanjut ke luar untuk makan-makan.
Akhirnya, kita belakang aja adem nih. Adem. Nah. Kayaknya makan rawon enak. Rawon makan kuah-kuah ya. Medali emas ada itu. Minumnya es campur itu. Enggak ada nasi goreng HL aja. Nasi goreng HL. Lain model saya. Mumpung di traktir ini nih Adi Putro ya. Jadi kita mau muter nih ke arah mana alun-alun ya. Nggak tahu nanti makannya di alun-alun atau di sekitar Rajasari. Wah, itu ada gapura Bali ya. Cakep. Ini ada perumahan Geraha Kencana. Nah, ini di sini ada McD. Jadi posisi Adi Putro ini di depan McDonald ya. Ada Ricis Factory. Jadi kita udah lihat ya. Ya, alhamdulillah sampai. Tempatnya rindang banget nih, adem. Ya, Taman Indi Riverview Resto. Wah, view-nya ke sungai nih berarti ya. Wih, mantep nih suasananya ya. Rindang banget suasananya. Jadi seperti model apa kayak joglo-joglo ya, saung-saung kalau di Sunda ya. Wah, ini luar biasa nih Adi Putro memberikan jamuannya nggak tanggung-tanggung ya. Ini makanan dan lokasinya nih next level nih kayaknya. Pilih menu makannya aja ini bingung ya, saking banyaknya dan beragam. Bahkan ada temen tadi sempat lihat-lihat mau pesan nasi goreng. Aduh. Coba makan ke sini. Makannya jauh-jauh nasi goreng. Bakso Malang. Nggak ada bakso Malang di sini. Adanya bakso. Karena di Malang. Karena di Malang. Nasi campur bebek. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai makan, kenyang, dan saatnya sekarang diantar oleh teman-teman dari Adi Putro menuju ke penginapan yang sudah disewakan buat kita semua nih. Wah, ini juga penginapannya mantep lah, ini posisinya di tengah kota dan kamarnya juga sangat nyaman, dan masing-masing per kamar ada isi 2 orang ya, twin. Bahkan ini tadi kita dapat bingkisan souvenir ya dari pihak Adi Putro nih. Wah, luar biasa nih. Terima kasih nih dari kami rekan-rekan konten kreator kepada pihak Adi Putro ya. Wah, ini juga di lantai atasnya rooftopnya bisa berenang, lihat view pemandangan kota Malang nih. Mantap nih, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, saya pamit dulu ya. Semoga sajian ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.